Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, para orang tua, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang saya hormati, orang tua kita, Kong Perang, Kong Haji Saun, Kong Samin, Bapak Haji Subaidi, Bang Muhashim, Pak RW kita, Pak Haji Sukandar, Pak LMK, Pak Abdurrahman, Bang Arun Syarul, Ustaz Ahmad Sanusi, Ustaz Nafillah, dan para orang tua yang lain. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita lanjut tentang apa yang disampaikan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, di mana beliau mengingatkan kepada kita tentang hal-hal yang semestinya kita laksanakan pada kehidupan kita ini. Beliau mengingatkan wa 'alaika bitabassumi fi wujuhil mu'minin, dan hendaknya atas dirimu selalu saja tersenyum di wajah orang-orang yang beriman. Ya, senyum di wajah orang-orang yang beriman. Ini 29. Apa? Al-kalimatu thayyibah. Jadi itu atasnya. Jadi kita disuruh untuk yang namanya senyum, ya. Nah, senyum ini, senyum itu bagus apa enggak senyum? Bagus. Tapi ada aturan. Ya, ada aturan. Ini kalau yang muda-muda nih, kalau ketemu sama yang begini nih, sama yang laki-laki, nggak boleh senyum. Ya, yang muda-muda, perempuan nih yang muda-muda sama yang begini nggak boleh senyum, nunduk aja, nunduk udah. Kalau yang nenek-nenek mah terserah dah. Lah kan sebagaimana saya udah pernah ngasih tahu, salam itu bagus. Setiap muslim kalau ketemu itu saling memberi salam. Tapi kalau dari yang muda lain jenis itu nggak usah ngasih salam. Ya, perempuan nih yang masih muda lain jenis dengan laki-laki yang bukan mahramnya nggak usah ngasih salam. Itu namanya ngasih kesempatan. Perempuan ngasih senyum, dia ini masih muda, bukan mahramnya, itu ngasih kesempatan.
Nah, ini laki ketemu sama laki semuanya dimanapun, perempuan ketemu sama perempuan dimanapun, itu bagus dan itu anjuran agama, disuruh senyum. Jadi jelas ya, jadi ada batasannya. Jadi bukan ntar berarti yang muda-muda nih asal ketemu sama yang lain jenis senyum, itu namanya buka pintu dosa. Bukan itu yang dianjurkan. Jadi jangan sampai ntar punya pemikiran, wah senyum itu kan anjuran. Memang senyum itu anjuran agama, hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bukan itu, bukan antar lain jenis, bukan, dan masih muda, bukan. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-kalimatu thayyibah sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong, al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik itu merupakan sebuah sedekah. Nih, jangan begini jadi orang. Udah muka kurang bagus, duit kagak punya, omongan jelek. Paham ini? Ini semuanya nih udah ambles, muka begitu, duit kagak punya, artinya kagak sedekah, terus ngomong kagak enak lagi. Ngomong yang enak, al kalimatu thayyibatu shadaqah, itu sedekah. Begini contohnya, ngaji yuk. Emang apa? Ya enggak, ngaji aja, banyakin pahala. Gitu ya, ngaji aja banyakin pahala. Beda sama misalnya ngaji yuk. Ngapain ngaji? Lalu lu kan dosa lu banyak. Begitu misalnya, itu kalimat gak enak tuh. Ya, kalimatnya gak enak, dosa lu kan banyak. Jangan ngomong begitu, jangan. Nah terus yang kagak ada nadanya nih, itu status WA sama SMA apa WA itu nggak ada nadanya, itu dia. Nada marah apa nada lembut, itu nggak ada nadanya. Jadi salah tafsir nanti orang itu yang baca itu. Kalau misalnya hatinya lagi enak, bacanya enak walaupun tulisannya kunyuk. Walaupun tulisannya kunyuk, yang baca enak, hatinya lagi enak nih, lagi dapat duit, badannya lagi sehat, itu bacanya walaupun gak enak, dia tetap baca enak. Tapi kalau yang hatinya lagi gak enak, itu tulisan yang baik sekalipun itu bisa dibaca gak enak. Kemana aja tulisan, kemana aja itu kalau dinadain, kemana aja bang, ama dinadain mana aja, itu lain, tapi tulisannya sama. Itu ya, makanya apa-apa jangan kebanyakan nulis di WA sama bikin status. Emang enggak enggak, ibu-ibu emang enggak capek itu bikin status? Enggak capek bikin status? Di mana aja foto status, foto mulu foto.
Ada. Itu foto nggak pernah dicuci itu. Apa aja dipoto, nggak pernah dicuci itu foto. Mau yang mau yang sakral, mau yang penting sekalipun. Wah, misalnya acara apa nih? Misalnya acara pernikahan atau acara apa gitu. Ya tetap aja nggak bakalan. Zaman sekarang ini udah nggak bakalan ada. Dicuci sama dia, ditaruh. Ntar diingetin sama Google 9 tahun yang lalu. Udah cuman sekedar begitu-gituan doang. Akhirnya kemarin saya paling jarang nulis status. Kemarin akhirnya saya ngomong, yang punya duit saya bikin status tuh, karena saya pegel kebanyakan yang di WA saya pada bikin status kagak jelas. Yang punya duit bilang sama dirinya, ayo sedekah gitu. Bilang sama diri sendiri, ayo sedekah buat yang baik-baik, yuk. Bilang sama diri sendiri, bukan ngomongin orang lain, bukan. Yang kagak punya duit bilang sama diri sendiri, sabar sama ikhtiar. Bilang sama diri sendiri. Kalau yang sering nulisnya begini, jadi orang mah jangan sombong, baru punya duit doang juga, itu namanya iri. Paham? Orang lain punya duit, dia kagak dibagi, begitu tuh. Jangan bawa-bawa nama Allah, jangan sombong. Orang sombong itu temennya iblis. Allah nggak suka sama orang sombong. Udah tahu, gituin aja. Balas aja tuh kalau ada yang status begitu. Udah tahu. Itu namanya secara nggak langsung kita itu sudah menvonis orang. Secara nggak langsung kita udah menvonis orang kalau orang itu sombong. Emang kenapa? Lantaran cuman nggak sepaham sama kita doang. Jadi kalau masalah ilmu, lantaran ilmunya nggak sepaham sama kita. Kalau urusannya duit, lantaran kitanya nggak dibagi duit. Kalau lantaran yang lain, misalnya kita nggak diajak gimana gitu, kita kesal, itu namanya yang kotor hati kita, bukan hati dia. Gitu ya. Ini biar biar kebuka. Jangan mikirin orang, jangan pikirin aja diri sendiri, pikirin diri kita. Wa minal ma'thuri idza iltaqal muslimani fatasafaha qusimat bainahuma mi'atu rahmatin tis'una li aktsarihima bisyara. Nah, ini kata al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, perhatiin. Idzal taqal musliman, apabila dua orang muslim bertemu, ya, fatasafaha, kemudian keduanya bersalaman. Ketemu, keduanya salaman, ya. Itu berarti itu orang kalau udah salaman berarti kagak selek. Orang tuh kalau salaman berarti nggak selek udah. Makanya kalau dulu orang tua kita kalau kita habis berantem tuh, ya nyuruh apa? Nyuruh salaman. Supaya apa? Supaya kagak marah. Ya, jangan diterusin tuh marahnya. Kalau kedua orang Islam bertemu, keduanya saling salaman, qusimat bainahuma mi'atu rahmah, dibagi 100 rahmat dari Allah buat berdua. Ya, 100 rahmat sama Allah dibagi buat berdua.
tis'una li aktsarihima bisyra, 90 dari 100 buat yang paling banyak senyumnya. Ini cepek ya, cepek salaman, yang paling banyak senyumnya 90, yang satunya lagi 10. Ayo, pengen bagaimana? Karena ada orang salaman begitu aja, datar aja mukanya, datar. Ada lagi yang cuman dikit doang, dikit. Kalau sama lain jenis, ya kalau sama lain jenis itu jangan nempel malah. Ini kan ada, ini mah kadang-kadang laki sama laki, laki sama laki, gitu doang dikit. Ya Allah, pelit banget. Emang kalau begini pulang jari hilang, copot gitu, copot. Kan kagak. Salaman yang bener. Iya, laki sama laki salaman yang bener. Jangan ya elah, salaman begitu modelnya. Itu Allah kasih 100 rahmat, yang paling banyak senyumnya Allah kasih 90. Yang kagak senyum pisan 10. Masih lumayan, masih mau salaman. Wahdhar an tahjura musliman li hadzi nafsik. Nah, ini hati-hati nih. Dan hati-hatilah. Ya, jauhilah. Hati-hati kamu selek sama orang muslim li hadzi nafsik, karena bagian dari diri kamu. Apa maksudnya bagian diri? Bagian gua nggak perlu kenal sama dia. Emang apa? Kemarin gua datang kagak digubris pisan. Ya, gua datang nggak digubris pisan. Boro-boro air kopi gua kagak. Kebalik itu mah, boro-boro kopi air juga kagak. Jadi itu karena lihat di nafsik, atau misalnya karena yang lain. Karena misalnya ini bukan urusan agama, bukan. Misalnya yang lain-lain dibagi, dia enggak, gitu ya. Misal nih, saya misalnya niat mau bagi-bagi bawa bapak, saya bilang dalam pikiran saya nih, biasa ini yang ngaji nih 150. Ya udah, saya siapin 150. Tiba-tiba dia datang tuh hari itu. Karena orangnya jadi banyak. Saya siapin cuma 150. Kebetulan dia kagak kebagian. Pulang dah, begitu pulang. Ya elah, kita disuruh adil. Begitu tuh. Kita kalau ngaji disuruh adil. Ustadz aja gua kagak adil. Yang lain pada dibagi, saya kagak. Tuh begitu tuh. Itu karena lihatin nafas. Ya saya mah kalau mau orang-orang begitu bodoh menanan udah. Jangan diurusin sama yang begitu-gitu mah. Ngapain diurusin? Bikin puyeng doang. Kita kalau emang karena Allah, Pak. Kita kalau emang karena Allah, ya emang kita nih nyiapin bagi dengan udah ini dah, udah apa namanya? Udah antisipasi dan lain sebagainya. Masih ada aja yang nggak kebagian. Yang mau diapain? Ya, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum. Nggak bisa semuanya ini kita bagi rata semuanya pakai harta kita, nggak bisa. Nggak bisa semuanya bakal dapat, nggak bisa. Jangankan saya, pemerintah aja belum bisa. Tanya Pak RW. Bener apa enggak? Pemerintah aja nih belum bisa. Emang apa? Ada aja yang masih belum dapat BLT, ada aja yang masih belum dapat sembako, ada. Itu pemerintah, apalagi kita. Yang bisa kita bagi rata apaan? Adab dan akhlak kita.
senyum kita dan lain sebagainya, itu bisa kedapatan setiap orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hayya 'alal falah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hayya 'alal falah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al-qaimah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadila wa syarafa darajat al-'aliyat ar-rafi'a wa dhu maqama wa hamdan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rabbana ighfir li kulli wa li walidayya, rabbi ighfir li 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 wa li walidayya warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. اللهم اغفر ذنوبي وإسرائيلي وشرك وسنة هذا من وضح وإيا وشر الجوز وأتنا ولا بخير لتنا بخير لتنا بخير لتنا بخير صلى الله عليه وسلم Muhammad wa ala alihi wasallam. Nih jamaah sekalian, contoh misalnya kita udah biarin biarin. Misalnya begini, kita ketemu sama orang, terus orang itu nggak senyum nih sama kita, ya, itu nggak usah dipikirin kenapa dia nggak senyum sama kita, nggak usah. Yang penting pikirin kita harus senyum sama dia. Urusan dia nggak senyum sama kita, mungkin lagi puyeng kali dia, mungkin lagi sakit gigi kali dia, mungkin nggak ngeliat kali dia, begitu. Itu kemungkinan udah antepin aja. Atau mungkin dia misalnya emang nggak mau senyum sama kita, biarin. Ntar juga Allah bakal bales. Ada yang kagak senyum sama dia. Jadi santai aja, nggak usah mikirin ke sono-sono, nggak usah mikirin orang-orang begitu tuh nggak penting. Doain semua, doain aja udah. Dia doain apa enggak, dah biarin aja udah. Orang yang nggak doain kita, tapi kitanya doain dia, kebaikan yang kita dapat lebih banyak dari yang dia dapat. Biarin aja. Makanya saya sering ngasih unjuk nih ke jamaah. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wasyib qulubana wa aslih dhata bainina wa wasi' arzaqana wa sa'ijal wa atil amaran bi khair lutun afiyah wahfadna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahbabana wa talabatana wa masyayikhana wa ulama'ana wa sulaha'ana. Itu saya baca kalau di dalam majlis. Ya Allah, jaga kami, keluarga kami, orang-orang yang mencintai kami, dan ulama-ulama kami, sulaha anak, orang-orang baik di antara kami, wa talabatana, dan murid-murid kami semuanya. Ya Allah,
itu jagain dia dari apaan? Minal baliyat, dari cobaan-cobaan, wal adiyat, hal-hal yang tidak menyenangkan, wal mu'dhin, dari orang yang suka berbuat jahat, wal ashrar, orang yang suka berbuat tidak baik, wal masaib, dari musibah-musibah jaga, wa minal amrad wal auja wal alam wal asqam, hindari mereka ya Allah, jauhin dari apaan? Dari sakit. Itu semua artinya sakit semua. Minal amrad wal auja wal asqam wal alam, itu semua empat-empatnya itu penyakit semua. Kita doain, iya kita doain. Dia orang lain urusan dia nggak doain nggak. Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah ribet-ribet gitu maksudnya. Biarin aja. Kalau dia nggak mau doain, ntar juga dia nggak ada yang doain. Begitu aja udah. Jangan dibawa kemana-mana. Gue sakit hati banget gue sama dia. Ya, udah nggak cakep nih, nggak cakep. Bikin hati kita nggak enak doang. Bikin kita nggak doyan makan. Paham? Jadi bikin kita nggak doyan makan. Ini sop depan kita, sop enak banget nih sop. Ya, jadi kagak enak makan sop. Lantaran begitu mikirin gitu. Udah gak usah mikirin, buresin udah, sop habisin. Ngapain mikirin begituan? Biarin aja. Kalau dipikir-pikir, orang ngasih kita nih misalnya, ngasih kita apa? Duit misalnya, ngasih kita duit, wajib apa enggak? Enggak. Keluarga bukan. Maksudnya nafkain bukan, kerja kagak. Orang ngasih duit, lah itu terserah dia. Dia mau sedekah apa enggak, dia mau hadiah apa enggak, ya terserah dia. Tapi tatkala dia enggak mau sedekah, ya urusan dia. Lo juga ntar juga sama Allah juga enggak dikasih lagi rezekinya, kan gampang aja. Gitu kan? Dia nggak mau sedekah, dia nggak mau hadiah, lah tenang aja. Atau mungkin dia sedekah dengan orang yang lebih membutuhkan dan lain sebagainya. Makanya nggak usah dipikirin, santai aja. Jadi hati-hati, kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, kamu tahjur musliman, kamu ini menjauhi orang muslim. Jadi yang tadinya dekat dijauhin. Emang kenapa? Lihadzi nafsik, ya, karena urusan nafsu kamu. Lihat di sini, fa iniktadat al maslahatu ad-diniyatu, maka apabila menuntut kemaslahatan agama, hajrahu, untuk kita tinggalin, udah jangan diurusin, misalnya begitu, udah jangan diurusin, kita tinggalin orang begitu. Kenapa? Karena urusan agama. Fala tahjurhu fauqa thalathati ayyamin, maka jangan kamu menjauhi dia selama 3 hari, jangan lebih dari 3 hari, ya. Itu kalau ada kemaslahatan agama. Nah, kalau kita mah rata-rata, aduh, rata-rata bukan kemaslahatan agama. Mau begitu kadang-kadang kalau laki-laki urusan kerjaan, gitu, urusan kerjaan ngambek. Kalau perempuan biasanya urusan makanan, masakan, ngambek. Emang kita tuh kadang-kadang apa ya? Yang seharusnya dipikirin, ini harusnya ngambek tuh yang begini gitu loh. Kalau emang harus ngambek tuh ngambek karena ini. Kalau yang karena begini ini jangan pakai ngambek. Urusan misalnya Idul Adha kagak dapat daging, ngambek. Nggak dapat kaki, ngambek. Lihat kakinya dipisahin. Kaki siapa itu?
Itu tuh si ini diumpetin sama panitia, diambil lagi itu kaki. Begitu dicari-cari kakinya udah diumpetin, kemana tuh kaki? Kan begitu, kakinya kemana? Wah, diambil sama panitia, marah. Lah emang belum dibagi sama panitia. Seandainya nih dibawa sama dia, nggak diapa-apain. Kadang-kadang di rumah busuk. Itu lantaran kayak begitu marah. Duh, kita kadang-kadang. Atau misalnya nih, bapak-bapak nih, ini ada ustad, ada berapa ustadnya misalnya? Ada 5. Emang kebagiannya mentiga, baca tahlil, yasin, berdoa. Ustad ada 5, baca 3, taruh dah dipotong lagi, dah doa terakhir jadi 4, sama doa kuntet, doa terakhir tuh taruh dia jadi 4 tuh. Kadang-kadang kagak dikasih, ngambek, marah. Mau ngapain? Emang doa kita mustajab banget apa? Santai-santai aja apa? Waktunya dikasih doa, ya doa. Waktunya disuruh ceramah, ya ceramah. Jadi santai-santai aja. Gitu. Wah, tapi Ustadz, kalau gimana kalau orang itu iri dengan kita? Kita harusnya ceramah, tapi malah kita disuruh baca doa. Lantaran kita nggak boleh disuruh naik. Ya, udah santai aja. Itu kan urusan dia. Dia biar kata naik ya, biar kata naik nih. Tapi Allahnya kagak mau dia naik, nggak bakalan naik. Sama kayak bapak begini nih. Misalnya nih, pengajian hujan. Wah, hujan. Udah santai aja. Sebenarnya mah mau hujan kayak kagak, kalau emang orangnya kagak mau, kagak bakal datang. Nggak begitu-gitu juga emang, bener nggak? Ini misalnya kagak hujan nih, nggak hujan, emang orangnya kagak mau datang, nggak mau ngaji, datang nggak? Kagak. Kalau emang orangnya mau mah biar kata hujan, bawa payung dia. Jadi begitu. Jadi santai aja. Makanya jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau aja ngomongnya apa? Kalian itu udah dekat sama api. Kalian itu laksana binatang-binatang kayak laler. Gitu loh. Udah dekat sama api, demen banget. Coba dah, kita kalau lagi bakar api itu kayak laler gitu, yang apa? Itu pada datang apa kagak? Pada datang, ngejauh apa ngedekat? Ngedekat. Itu padahal kalau ngedekat kebakar, mati nggak dia? Itu begitu kata Nabi, kalian itu laksana itu. Udah saya pegang dari belakang, saya mau tarik kagak mau. Suruh ngaji ogah, suruh sedekah nggak mau, suruh baca Quran nggak mau, suruh bergaul sama orang baik nggak mau, susah. Nah makanya syukurin kalau bisa hadir di majelis ilmu, syukurin. Artinya alhamdulillah Allah takdirin di sini. Kalau nggak Allah takdirin nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Jangan kan bawa bapak, kalau nggak ditakdirin sama Allah. Kayak saya juga nih, nggak ditakdirin sama Allah, misalnya datang ke majelis ini, nggak bakal bisa, walaupun yang ngajar saya tadi udah senut ngaji apa kagak, tapi alhamdulillah kagak puyeng. Jalan-jalan ke cabang Bungin, habis dari sono pulang nggak tahu jam berapa. Habis pulang dari sono rada-rada puyeng dikit. Saya ngomongnya jalan-jalan, padahal mah kondangan, bukan jalan-jalan. Mungkin kan kalau jalan-jalan bahasanya rada enakan dikit kan, bagusan dikit. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala nggak anuin mah,
nggak takdirin nggak bakalan nyampe, nggak bakalan. Makanya jadi santai aja ya, jalanin apa kata Allah sebaik mungkin sholatnya gitu, yang wajib-wajib, yang penting-penting. Kadang-kadang saya masih pakai bahasa-bahasa halus, bahasa-bahasa sindiran ya. Saya ini kadang-kadang masih pakai bahasa halus, bahasa sindiran. Entar kalau saya liatin rumahnya kagak masuk, pakai bahasa sindiran, pakai bahasa halus, baru ntar kita tandesin kalian. Ini jamaah begitu, harus ngerti, paham. Dan kan al-aqil takfihil isyarah. Orang itu yang kalau berakal, isyarat sama dia itu cukup. Ini isyarat nih kayak begini nih, isyarat. Itu isyarat. Atau misalnya kalau marah, atau misalnya kalau ketemu, udah cukup. Orang tuh kalau ngaji, ya, insya Allah lebih peka dia, lebih lebih pinter dia, ya. Jadi semuanya juga usahakan semuanya biar nggak sakit hati, semuanya kerjakan atas nama Allah. Jadi bawa bapak ke sini, misal datang nih ke sini, ngapain? Ngaji. Ya udah. Misalnya saya datang atau saya nggak datang, itu nggak ada urusan pulang kecewa, karena ngajinya karena Allah. Atau datang kemari ada saya, tapi ntar yang keluar bubur kacang hijau misalnya, atau misalnya kan gitu kan, ya kata nasi kali, bubur lagi begitu misalnya. Lah itu namanya bukan karena Allah, itu karena bubur, karena nasi itu. Makanya kalau misalnya karena Allah, jadi santai-santai aja, mau bubur kek, mau nasi kek, mau air putih doang kek, lah pokoknya niat ngaji aja begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyain?